Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Ibu Ramadhani Fitri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran biologi inovatif. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai pembelajaran kolaboratif melalui lesson study. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Cemara dengan NIM 2103160, yang kedua saya sendiri Dinda Rahmatul Husna dengan NIM 2103163, yang ketiga Julia Derulisa dengan NIM 2103176, dan Nadia Nilam dengan NIM 2103183. Adapun materi pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian dari lesson study. Yang kedua, keunggulan lesson study. Yang ketiga, manfaat lesson study. Yang keempat, tahapan pelaksanaan lesson study. Sebelum masuk ke materi pertama mengenai pengertian dari lesson study, mari kita masuk ke sejarah singkat dari lesson study. Lesson study sudah berkembang di negara Jepang sejak tahun 1960-an. Dalam bahasa Jepang, lesson study disebut juga sebagai Juge Kenkyu yang berasal dari kata Jugyo dan Kenkyu. Dalam bahasa Indonesia, Jugyo berarti pembelajaran dan Kenkyu berarti pengkajian. Lesson study secara sederhana dapat disebutkan sebagai pengkajian terhadap pembelajaran. Berikutnya pengertian dari lesson study. Lesson study merupakan strategi pembinaan profesi guru berkelanjutan, berbasis kelas dan kolaboratif untuk mengoptimalkan layanan siswa belajar. Lesson study dapat dimaknai pula sebagai belajar dari proses pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih praktis dan efektif. Berikutnya, tujuan dari lesson study. Secara umum, terdapat beberapa tujuan dari lesson study. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang materi ajar. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan mengobservasi aktivitas belajar. Berikutnya, semakin kuatnya hubungan kolegalitas. Berikutnya, semakin kuatnya hubungan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan jangka panjang yang harus dicapai. Berikutnya, semakin meningkatnya motivasi untuk selalu berkembang. Dan yang terakhir, meningkatnya kualitas rencana pembelajaran. Sedangkan menurut Serbin dan Co pada tahun 2002, lesson study memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, to better understand how students learn what you teach, atau memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar. Yang kedua, to create usable products for other teachers in your field, yaitu memperoleh hasil-hasil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh guru lainnya di luar peserta lesson study. Yang ketiga, to improve teaching through systematic collaborative inquiry, yaitu meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inquiry kolaboratif. Dan yang terakhir, to build a pedagogical knowledge base in which teachers can benefit from one another knowledge or teaching, yaitu membangun sebuah pengetahuan pedagogis di mana seorang guru dapat menimba pengetahuan dari guru lainnya. Sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nadia. Kepada Nadia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang kedua, yaitu keunggulan lesson study. Terdapat beberapa keunggulan lesson study. Yang pertama, lesson study mendorong kolaborasi antara guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi terhadap pembelajaran. Yang kedua, lesson study itu berfokus pada perbaikan hasil belajar siswa. Guru akan melakukan refleksi mendalam terhadap hasil belajar dan mencari cara untuk meningkatkannya. Yang ketiga, yaitu guru dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui proses lesson study. Yang keempat, yaitu lesson study tidak hanya berfokus pada satu pelajaran, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan dan pada pelajaran lainnya. Yang kelima, dengan berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa, lesson study dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu lesson study memungkinkan guru untuk lebih mudah menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kebutuhan individual siswa. Baiklah, sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia atas penjelasannya. Materi berikutnya mengenai manfaat lesson study akan dijelaskan oleh rekan saya, Julia. Kepada Julia, disilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu manfaat lesson study. Manfaat lesson study yang pertama yaitu meningkatnya pengetahuan guru tentang materi ajar dan pembelajarannya. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan guru tentang cara mengobservasi aktivitas belajar siswa. Yang ketiga, menguatnya hubungan kolegialitas baik antar guru maupun dengan observasi lain sebagai guru. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Yang keempat yaitu menguatnya hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan pembelajaran jangka panjang. Yang kelima, meningkatnya motivasi guru senantiasa berkembang. Dan yang keenam, meningkatnya kualitas rencana pembelajaran termasuk komponen-komponennya seperti bahan ajar, teaching materials atau hands-on, dan strategi pembelajaran. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Julia atas penjelasannya. Materi terakhir mengenai langkah-langkah pelaksanaan lesson study akan dibacakan oleh rekan saya Cemara. Kepada Cemara, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan lesson study. Lesson study ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu plan atau perencanaan. Pada tahap perencanaan, guru merancang pembelajaran dengan memilah kompetensi dan materi esensial yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan tujuan yang telah diterapkan. Yang kedua itu ada do atau pelaksanaan. Melaksanakan pembelajaran adalah proses menguji rancangan persiapan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Selanjutnya ada C atau observasi. Pada tahapan ini, guru memaparkan temuan dan capaian pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cemara atas penjelasannya. Mungkin dengan berakhirnya pembacaan materi dari Cemara tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami dari kelompok 5. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.